Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam keadaan bagaimanapun, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat curahan rahmat dan nikmatnya kita semua masih diberinya kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan Matsama walau dalam keadaan online. Sholawat dan salam kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baiklah ananda sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang ukhuwah watoniyah. Di sini telah hadir bersama kita pemateri yaitu Ustadz Fadli Azmi. Untuk lebih lanjutnya, saya akan membacakan biodata beliau. Nama lengkap beliau adalah Fadli Azmi Munte SPDI. Beliau lahir di Terang Bulan pada tanggal 10 November 1988 dan alamat beliau sekarang di Dusun Kuala Simpang, Desa Terang Bulan. Tentunya masih di Kabupaten Labuan Batu Utara tercinta ini. Dan beliau menempuh pendidikan terakhir di UIN Sumatera Utara, Fakultas Tarbiyah. Dan untuk saat ini beliau mengampu mata pelajaran akidah akhlak di Mandua Labuan Batu Utara ini. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita dengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan beliau. Harus disaksikan ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, kita semua masih Allah berikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan. Selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbanyak selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tentunya kita berharap suatu kelak nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya dan kita mendapatkan syafaatnya umur hisab kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anda semuanya, siswa-siswi baru Mandua Kabupaten Labuan Batu Utara. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan, nama saya Fadli Azmi Munte SPDI. Tentunya seperti apa yang disampaikan oleh moderator sebelumnya, saya berdomisili di Dusun Kuala Simpang, Desa Terang Bulan, Kecamatan Eknatas, tentunya di Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai guru akidah akhlak di Mandua Kabupaten Labuan Batu Utara. Ananda semuanya, materi kita kali ini pada pertemuan Matsama Mandua Kabupaten Labuan Batu Utara hari ini tentang ukhuwah watoniyah. Nah, tentu kita sudah tahu dan sebahagian di antara kita siswa-siswi kami, anak-anak kami, apa sih ukhuwah watoniyah itu? Nah, Bapak jelaskan. Ukhuwah watoniyah itu adalah di mana kita mengetahui secara bahasa ukhuwah itu adalah persaudaraan dan watoniyah itu adalah kebangsaan ataupun hidup di lingkungan yang sama dalam suatu bangsa yang besar. Kalau kita simpulkan, ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan dalam kebangsaan. Nah, kita bicara persaudaraan dalam kebangsaan, itu artinya semua kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara yang besar ini,
kita adalah bersaudara. Tidak ada pilih kasih. Hidup dalam bermasyarakat tentu kita tidak ada pilih kasih antara si A, si B, dan si C. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang bermacam suku, agama, ras, bahasa. Tentu kita disatukan di dalam negara Indonesia. Kita disatukan dalam kebangsaan. Persaudaraan yang dihimpun dalam persaudaraan kebangsaan kita harus menumbuhkan sikap rasa kasih sayang terhadap sesama. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita harus saling menyayangi. Kita harus hidup dalam suatu lingkungan yang saling menghormati. Sebagai warga Indonesia yang baik, tidak boleh kita membeda-bedakan dari segi agama, suku, apalagi dalam bentuk warna kulit. Nah, anak-anak sekalian, kita tidak boleh membedakan itu. Ingat, kita harus bersatu. Kita harus menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Ketika siswa-siswi kami di luar sana menemukan sahabat ataupun teman, tidak ada diskriminasi dalam persahabatan. Bapak harap kalian bisa menomorsatukan persaudaraan yang didasari dari hati yang paling dalam, bahwasanya kita harus menjunjung tinggi persaudaraan dalam kebangsaan yang Bapak maksud. Anda sekalian, Bapak pernah merasakan pengalaman pribadi yang bersahabat dengan berbeda agama. Pada saat itu ketika Bapak menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Medan, pada dahulu itu namanya IAIN Sumatera Utara. Ada beberapa sahabat Bapak yang pernah menjenguk Bapak ketika Bapak sakit. Sementara kami berbeda dari segi suku dan agama. Namun mereka menjunjung tinggi persaudaraan sebangsa dan setanah air, sesama anak bangsa yang saling memberikan motivasi ataupun support dan memberikan salah satu yaitu rasa kasih sayang di antara kehidupan yang kita jalani di kehidupan sehari-hari. Ini adalah bukti bahwasanya persaudaraan sebangsa tidak memilih dan memilah siapa dia. Tentu kita sebagai anak bangsa terus mengedepankan yang seperti Bapak sebutkan, rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ananda sekalian, untuk lebih jelas materi kita kali ini, mari kita simak video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita akan bicara tentang konsep dan implementasi ukhuwah watoniyah. Sebagaimana kita bersama, eksistensi kehidupan manusia bisa dikelompokkan ke dalam 3 kelompok penting kehidupan bersama. Yang pertama, manusia sebagai umat beragama, dan yang kedua, manusia sebagai bagian dari anak bangsa, dan yang ketiga, manusia sebagai warga dunia. Dalam konteks 3 ini, Al-Quran sebagai ajaran yang paling mulia yang kita yakini bersama telah mencanangkan, telah mengajarkan beberapa prinsip penting kehidupan bersama kita. Yang pertama, Al-Quran mengatakan bahwa keanekaragaman merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita ketahui bersama dalam kehidupan kolektif kita sebagai sebuah umat beragama, sebagai bagian dari warga negara, dan sebagai bagian dari warga dunia, ditandai dengan keanekaragaman. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Inilah saya kira ajaran Islam yang sangat mulia yang menunjukkan betapa perbedaan bahasa sebagai bagian penting dari warna kehidupan manusia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Selain itu, dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini adalah firman Allah yang sangat mulia, yang sangat penting untuk kita pahami bersama di tengah-tengah kehidupan bangsa kita yang sangat majmuk. Inilah prinsip ajaran Islam yang sangat mulia. Dan kita juga tahu bersama bahwa Indonesia merupakan cerminan yang paling konkret dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Indonesia merupakan bangsa yang sangat majmuk. Kita mengenal kebinekaan Indonesia. Kita bisa melihat dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita memiliki lebih dari subetnik, 50 lebih subetnik kita miliki. Kita juga memiliki ras yang sangat banyak. Kita juga memiliki lebih dari suku, 700-an suku yang kita miliki. Kita punya agama yang beraneka ragam. Hampir agama-agama besar yang ada di dunia semuanya ada di negeri ini. Nah, ternyata makna dari ukhuwah watonia ialah mengajarkan kita untuk memaknai keanekaragaman sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terutama di tengah keanekaragaman suku dan bangsa di Indonesia. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda sekalian yang telah menyaksikan video yang telah kita tayangkan tadi. Semoga video tersebut dapat membantu dalam memahami materi kita kali ini, materi tentang ukhuwah watonia. Ananda sekalian dimanapun kalian berada, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar. Tentunya bangsa yang besar ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Mereka melawan dan mengusir para penjajah dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga kita dapat merasakan ketenangan dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang kita rasakan saat ini. Tentunya harapan kita semua dengan hasil perjuangan para pahlawan, kepada Ananda dan kita semua, marilah kita mengisi hasil dari perjuangan para pahlawan kita dengan hidup berdampingan, ukhuwah watonia, persaudaraan dalam sebangsa, tanpa membedakan apapun, baik itu agama, ras, suku, jenis kulit, dan lain-lain, karena kita adalah disatukan dalam kehidupan berbangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sapriyani, SPD. Beliau adalah salah satu tenaga pendidik di Mandua, Kabupaten Labuhan Batu Utara ini. Dalam mata pelajaran PPKN akan disampaikan beberapa penjelasan tentang peranan para pahlawan kita, pahlawan nasional dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia.
Apa kabar siswa-siswi kami semuanya? Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan yang luar biasa. Perkenalkan, nama Ibu Safriani Harahap. Ibu adalah salah satu guru bidang studi PKN yang ada di MAN Labuhan Batu Utara. Kebetulan Ibu adalah alumni pertama dari MAN Labuhan Batu Utara yang dulunya dikenal dengan MAN Kuala Hulu. Di sini, Ibu akan menyampaikan materi tentang lintas agama dan perjuangan pahlawan dalam NKRI. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa negara kita itu memiliki keanekaragaman yang luar biasa, yang mana keanekaragaman itu adalah ciptaan dari Tuhan yang maha kreatif. Tetapi dengan adanya keanekaragaman tersebut bukanlah penghalang bagi kita semua untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Di sini Ibu ambil satu poin di dalam perbedaan tersebut adalah tentang agama, ya, yang mana di negara Indonesia ada 6 agama yang diakui di negara kita, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun banyak agama di Indonesia, tetapi bukanlah penghalang bagi kita untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di negara kita ini. Agama adalah sebagai pedoman hidup bagi umatnya masing-masing. Jadi bagi warga negara Indonesia yang baik, maka kita wajib memiliki agama. Ada beberapa prinsip hidup dalam toleransi antar umat beragama. Yang pertama adalah bahwa agama mengajarkan kepada manusia itu berupa kebaikan-kebaikan yang nantinya akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak ada satu agama pun yang menciptakan umatnya itu menjadi seorang yang jahat. Tidak ada satu agama. Yang kedua adalah bahwa walaupun kita berbeda cara melaksanakan menjalankan agama itu, ya, salah satunya misalnya yaitu tempat ibadahnya, kitab sucinya, bahkan nabi yang menyampaikan agama tersebut, ya, tidak ada perbedaan-perbedaan di situ. Kita sama walaupun tata cara pelaksanaan ibadah kita itu berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahwa kita selaku masyarakat yang memiliki agama dituntut untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang diajarkan agama kita itu dalam kehidupan, dalam lingkungan kita, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bernegara. Kita dituntut, bukan kita itu membuang-buang waktu untuk menjelek-jelekkan agama lainnya. Selanjutnya, bahwa kita, ya, tidak diperkenankan untuk, ya, diperkenankan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti agama ataupun kepercayaan yang kita miliki. Kita landaskan kepada 29 ayat 2. Di situ tidak ada yang memaksakan kehendak kepada manusia lain untuk masuk ke agama kita. Yang terakhir adalah bahwa, ya, kita wajib, ya, menghormati pendapat-pendapat
yang di luar daripada agama kita itu sendiri. Boleh kita beda agama, tetapi kita itu harus satu tujuan, yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman itu bagaikan suatu musik yang terdiri dari nada-nada yang disatukan menjadi satu kesatuan ataupun irama yang sangat indah. Begitulah adanya toleransi, penerapan toleransi antar umat beragama itu tujuannya adalah untuk menjalin rasa persatuan dan kesatuan ya di negara kita, supaya negara kita itu tidak terlepas dari jajahan-jajahan dari negara-negara luar. Kita pandang dari peran serta pahlawan-pahlawan kita ya, yang terlebih dahulu memperjuangkan negara kita ini dari tangan penjajah. Mereka mau berperang, meninggalkan keluarganya untuk keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi untuk itu kepada kita semua, mari kita sama terapkan prinsip-prinsip yang sudah Ibu sampaikan tadi. Salah satunya adalah toleransi antar umat beragama, yang mana toleransi itu adalah sangat berperan penting di dalam keutuhan negara Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.